dan amin Tuhan. Kami bisa melihat apa yang sedang terjadi di sekitar kami saat ini. Sungguh Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Terima kasih untuk kesempatan pagi ini kami bisa berfellowship Tuhan. Sementara kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus, kami bisa berdoa. Amin. Ya, pagi ini saya ingin sharing saudara dengan judul Level Up, saudara. Kalau kita melihat kondisi dunia saat ini, semuanya nggak menentu, saudara. Sebetulnya kalau kita bisa melihat dengan kacamata yang Tuhan berikan kepada kita, apa yang kita lihat itu sebetulnya semuanya terkendali, saudara. Tidak ada satupun yang di luar apa yang Tuhan katakan. Semuanya terjadi karena proses, saudara. Jadi di dunia ini sedang terjadi shifting ya, shifting dalam arti kekuatan dunia yang dulunya kekuatan adikuasa. Sekarang itu sudah berbeda, saudara. Karena ada negara-negara lain yang bertumbuh dan mempunyai kekuatan yang sama, sehingga kebutuhan daripada resource untuk mendukung negara adidaya itu berebutan, saudara. Jadi karena perebutan kedua negara ini, terutama polarisasi terjadi antara Amerika dengan China, itu yang membuat semuanya jadi berubah, saudara. Karena apa? Semua resource, semua hal-hal yang mendukung untuk menjadi adikuasa itu berubah, saudara. Kalau dulu orang bisa memaksakan, Amerika itu ekonominya juga tidak bertumbuh dahsyat ya, tapi mereka menguasai resource. Terutama yang paling penting adalah soal dolar, saudara. Jadi semua harus pakai dolar, mau pembiayaan apapun termasuk beli minyak dan seterusnya. Dan dengan dolar menjadikan uang utama itu, semua negara nyimpen uang bentuk dolar. Dengan apa yang dilakukan satu hari Amerika terhadap Soviet, bahwa uang daripada Soviet itu yang ada di bank-bank Amerika itu dibekukan, tentu Soviet akan kesulitan, saudara. Ya, saya pernah cerita waktu saya ke Soviet itu sangat mereka butuh dolar, saudara. Sangat, kita mau belanja apapun, dolar itu dimauin sama mereka karena dipersulit itu. Nah, karena lahirnya hal-hal seperti itu membuat negara-negara besar itu merasa kok tergantung sama dolar gitu. Akhirnya dibentuklah dengan satu persekutuan baru namanya BRICS kan. Dengan BRICS itu orang bisa bertransaksi negara-negara itu yang di kelompok BRICS tanpa harus menggunakan dolar. Dan ini sangat mempengaruhi Amerika, saudara. Sangat mempengaruhi. Kalau keuangan itu sudah nggak pakai dolar lagi, apa yang diandalkan Amerika? Nggak ada. Uang itu biasanya punya value. Value-nya di backup dengan emas, saudara. Ya, dengan kekuatan itu Amerika merasa dolar itu bisa menguasai dunia. Dengan sekarang shifting berubah, ini sangat mempengaruhi nilai dolar itu, saudara. Dan itulah yang menimbulkan kekacauan sekarang di muka bumi ini. Tapi saya mikir satu hal, saudara. Ada sesuatu yang tidak ada yang dilepas dari kuasa Tuhan. Maka itu kenapa Full Gospel tahun ini bilang level up. Level up itu maksudnya apa sih? Dari level yang di bawah, naik yang lebih atas. Kalau kita ngerti di dalam kekristenan, level yang paling bawah itu ya daging ini, saudara. Setelah daging, naik lagi ke atas itu level jiwa. Kemudian yang paling top itu apa? Level rohani, saudara. Manusia batinia yang tidak dibatasin oleh apapun. Yang kekal, saudara. Ya, dunia ini kan nggak kekal, saudara. Tubuh ini kan sementara. Tapi roh itu kekal adanya. Lah maunya itu kita itu dibawa dari level lihat hal yang duniawi menuju level yang kekal, saudara. Itu level rohani itu, saudara. Saya ajak saudara baca dulu ya, Kolose 3, ayat pertama. Saya baca buat saudara Kolose 3 ayat pertama. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Jadi jelas banget, saudara. Kita ini diminta apa? Memikirkan pikiran Tuhan. Kalau saudara pakai pikiran Tuhan, apa yang terjadi kekacauan di muka bumi ini biasa-biasa aja, saudara. Dan itu pasti terjadi. Nah, problemnya apa? Kita ini sering menggunakan manusia jasmani kita. Melihat sesuatu di sekitar kita. Wah, ekonomi kok tambah susah.
ini tambah masalah. Kayak saya lihat kemarin dalam beberapa hari ini yang namanya saham itu, wih terjun bebas, saudara. Dari 9.000 lebih high record, apa namanya time record selamanya tidak pernah yang namanya saham Indonesia sampai 9.000. Tahu-tahu kemarin dihajar oleh Amerika yang apa lembaga Morgan Stanley cerita tentang Indonesia ini nggak transparan gini gini gini. Walah di semua jual semuanya turun sampai 8.200 kemarin ya. Jadi sangat dalam sekali dan banyak orang yang kehilangan uang jumlah besar, saudara. Nah, disinilah kita lihat keguncangan-keguncangan dunia yang sangat dipengaruhi oleh beberapa negara yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Tapi firman Tuhan bilang apa? Kalau kamu dipikirkan dengan apa namanya duduk bersama dengan Kristus, pikirkan perkara yang di atas. Jadi ada beberapa orang yang sangat untung banyak, saudara, di bursa itu. Sebelum kejadian crash itu, sudah banyak orang yang jual dan orang itu, waduh, kalau saudara tahu saham di Indonesia itu selama berapa bulan ini, mungkin setengah tahun ini ya. Wah itu banyak kalau orang yang sudah lepas sebelum crash kemarin itu, untung banyak banget, saudara. Jadi ada orang yang diuntungkan, juga ada orang yang mengalami kerugian yang besar. Tapi firman Tuhan bilang apa? Kamu harus level up, naik. Jangan pikir di dunia ini. Saya ingin ajak saudara namanya full gospel ini ya. Full gospel ini demo Sakarian itu tujuannya apa sih? Membawa level, saudara. Level dari yang biasa menjadi luar biasa. Saudara boleh baca yang namanya The Happiest People on Earth ya, buku panduan full gospel itu. Itu sangat bagus sekali, saudara. Bagaimana Demos pindah ke Amerika, di saat itu orang semua nyari duit, pokoknya gimana caranya bisa bertumbuh hebat di Amerika. Nah, pada saat itu Demos merasa, loh kok kita ini kok malah kayak gini ya? Mana yang namanya kehidupan rohani? Mana hubungan dengan Tuhan? Nggak ada gitu. Nah disitulah Demos mikir kita harus kembali level up kepada situasi di mana mereka mengalami jalan bersama dengan Tuhan sesuatu yang super natural, saudara. Kalau saudara baca di kitab itu di apa namanya di buku Happiest People on Earth, di situ disebutkan bagaimana Demos Sakarian yang senior, kakeknya Demos Full Gospel ini, mereka itu sudah biasa hidup dengan kuasa mujizat, saudara. Kalau saya cuplik sedikit bagaimana Demos Sakarian senior itu, saudara. Mereka kan keturunan Yahudi, orang Armenia. Pada saat itu mereka pingin punya anak, saudara. Punya anak, tapi anaknya itu keluarnya perempuan semua, saudara. Jadi kakeknya Demos Sakarian Full Gospel ini punya kakek, anaknya itu ada 6, ya ada 6 sebelum papanya Demos Sakarian yang bernama Ishak itu lahir, 6 itu anak perempuan semua. Jadi mereka benar-benar malu, orang Yahudi itu kalau tidak punya anak laki itu pada masa itu di Armenia itu sangat merasa malu sekali. Tiap minggu pergi ke gereja, pergi ke sinagog mereka itu yang di bawah itu 6 anak perempuan, saudara. Jadi Demos Sakarian senior itu benar-benar malu. Sampai satu hari dia berdoa, Tuhan gimana Tuhan, saya ini anaknya kok perempuan semua gitu kan. Nah suatu hari ada yang namanya apa Evim, orang-orang dari Rusia ya, Rusia yang datang ke Armenia, dia bernubuat tahun depan di tahun yang sama kamu akan mempunyai anak laki-laki, saudara. Dan lahirlah Ishak itu, saudara. Nah, setiap kali Evim itu datang pergi ke Armenia dari Rusia, saudara, itu diadakan pesta. Nah, pada hari itu Demo Sakarian senior itu dia mau menyediakan lembu yang terbaik. Tapi pada saat ditemukan lembu yang terbaik, lembunya itu matanya buta, saudara. Dan bagi orang-orang Yahudi itu tidak baik mempersembahkan sesuatu yang ada cacatnya. Tapi karena yang adanya itu dan ada berapa puluh orang yang datang, tentu nggak enak, saudara. Terpaksa dia berikan itu, saudara, dengan cara kepala dari lembu itu disimpan sama dia, disembunyikan. Pada saat acara mau dimulai, kelompok dari Efim ini, saudara, mereka itu selalu berdoa. Mereka berdoanya bernyanyi-nyanyi nyembah Tuhan. Tapi pada hari itu, setelah masih dengan disediakan mau dimulai acara itu, imam yang dibawa oleh Efim itu, dia tidak lakukan nyanyian pujian, saudara. Nah, itu maka itu ini kalau yang namanya level up, orang yang berjalan di dalam Tuhan akan tahu sesuatu yang nggak kelihatan itu. Kemudian dia di dalam kumpulan itu dia cari yang namanya Depo Sakarian senior. Dicari, lo kamu di mana? Oh di sini. Dia lagi duduk di belakang. Kemudian
imam dari FM itu bilang begini, apa yang sudah kamu lakukan di malam acara ini? Ya sangat syok, saudara. Dia nggak ada yang tahu loh. Tahu-tahu, saudara, dia ngaku, aku telah berdosa. Karena hidangan yang aku sediakan ini ada cacatnya, mata dari lembu yang aku potong itu ada cacatnya, saudara. Nah, karena orang yang salah bertobat, makanya terjadilah satu pemulihan, saudara. Setelah itu dia nangis, kemudian dia didoakan, saudara. Selesai acara, disitulah disebutkan bahwa kamu tahun depan akan mempunyai anak laki-laki. Dan betul lahirlah papanya Demos Sakarian Full Gospel itu. Setelah itu mereka diberitahu bahwa akan terjadi satu pembantaian yang besar dan mereka pindah ke Amerika, saudara. Nah, waktu di Amerika, kehidupan cerita tentang spiritual itu melekat sekali di FGB Man, yaitu Demo Sakarian. Dari situlah dia waktu itu lihat orang-orang semua kok cari bisnis, cari kerja semua. Tahun itu memang tahun orang-orang cari kerja yang luar biasa. Amerika baru bertumbuh. Nah, disitulah Demos mulai membantu pelayanan, membuka pelayanan-pelayanan tenda, gereja-gereja tenda. Dia siapkan speakernya, dia siapkan uangnya, semuanya. Dan hamba-hamba Tuhan besar pun akhirnya mereka layani dengan luar biasa. Tapi Demos masih punya sesuatu apa, saudara? Kok nggak ada orang-orang yang rohani sih, laki-lakinya itu. Disitulah lahir Full Gospel yang sampai hari ini kita juga ada di Indonesia. Nah, level spiritual itu, saudara, dari dunia, dari daging pindah ke manusia roh, itu yang dimauin, saudara. Bukan malah sekarang ini kita ini malah, wah ceritanya tentang duniawi, bagaimana bertumbuh, berkembang. Kita sering-sering melihat di acara Full Gospel itu yang diisi dengan hal-hal yang sangat duniawi. Maka itu cerita kayak saham ini saya angkat itu masalahnya apa? Kita juga punya member yang namanya Pak Lo Keng Hong yang disebut apa namanya Warren Buffett-nya Indonesia. Tapi ternyata kemarin bursa yang begitu guncang, pasti dia loss banyak uang gitu kan. Nah, tapi maksudnya di Full Gospel ini kan bukan lihat hal-hal yang duniawi, tapi lihat hal-hal yang rohani, saudara. Saya aja saudara baca firman Tuhan lagi di 1 Samuel, saudara. Kita lihat di 1 Samuel, dua raja-raja, maaf. Dua raja-raja pasal 6. Saya bacakan buat saudara ya. Dua raja-raja pasal 6, ayat ke-15. Punya demikian. Pada saat itu Elisa, kalau saudara lihat Elisa, Elisa ini kan muridnya Elia ya. Ya waktu Elia mau naik ke surga, dia bilang, Bapak berikan 2 rohmu kepada saya, 2 bagian rohmu. Terus kemudian Elia bilang, kalau kamu bisa melihat aku naik ke surga, waktu Elia naik kereta diangkat ke surga, itu Elisa bisa melihat dan bahkan jubahnya Elia itu jatuh kena dia dan Elisa ini sangat luar biasa. Di saat itulah yang namanya level up terjadi, dia bukan menjadi satu abdi Allah yang biasa, menjadi luar biasa, saudara. Dan saudara tahu Raja Aram pada saat perang lawan Israel terus kalah. Akhirnya mereka mau apa namanya mencari gitu. Tanya Israel tuh kok punya kekuatan apa ya? Kok bisa menang terus dan kita kalah? Akhirnya ada yang bilang enggak, di Israel ada satu abdi Allah namanya Elisa. Nah, disitulah Raja Aram itu mau mengepung, mau menangkap Elisa. Dan saat waktu mau menangkap itu, Elisa tenang-tenang aja, saudara. Maka itu bedanya orang yang level up sama enggak itu apa? Di tengah-tengah kekelaman, dia tenang-tenang aja gitu. Nah, pada saat itu di ayat 15 bilang begini, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, maksudnya ngomong sama Elisa, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Pada saat itu Elisa dikepung sama Raja Aram. Ini lihat orang level up. Ayat 16 bilang begini, Elisa bilang begini, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Padahal Gehazi melihat, enggak, kota ini benar-benar lagi dikepung dan sedang dituju kepada dia. Kemudian ayat 17, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya dia melihat. Orang yang punya level up, saudara, dia bisa melihat matanya seperti yang Tuhan lihat, bukan yang mata duniawi lihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga dia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Saudara, sesungguhnya yang menyertai kita itu seperti itu. Pada saat kita bertobat, ada malaikat yang melindungi dan menjaga kita.
Maka itu apa saudara? Jangan pernah takut di situasi apapun. Percayalah, Allah ada di dalam diri kita. Kita sudah dibangkitkan, manusia batinia kita dibarui dari hari ke hari. Nggak usah takut, saudara. Saya ingin kasih kesaksian, saudara, sebelum saya akhiri sharing pagi ini. 2 minggu lalu saya baru balik dari Shangri-La, saudara. Shangri-La itu ada di China, ya, Inner Tibet namanya, Tibet dalam. Di situ banyak orang, kotanya orang Tibet, saudara. Saya dikasih kesempatan untuk pergi ke satu tempat, yaitu kalau orang China bilang Sichongsin. Sichongsin itu pusat kota, titik pusatnya kota. Di situ ada kuil, saudara. Kuilnya itu dipercaya punya kekuatan macam-macam. Bahkan disebutkan, Pak kalau ke sini jangan foto-foto katanya. Takutnya nanti kalau roh buruknya bisa ngikut ke kita, saudara. Nah, banyak orang yang di dalam rombongan saya yang 160 orang ini pasti ada sesuatu kan. Wah, jangan jangan bisik-bisik gitu kan. Nah, disitulah kita bisa melihat ruangan di dalam diri kita ini penuh dengan Allah atau penuh dengan ketakutan, masih kosong, saudara. Diri kita ini kan ada ruangan. Ruangan itu apa sih? Sebetulnya tempatnya Tuhan ada di dalam diri kita. Allah, manusia roh, memenuhi kehidupan kita. Sama seperti waktu ada diciptakan. Pada saat itu terjadi komunikasi yang luar biasa. Allah ada di dalam dirinya. Sama, sudah. Pada saat kita percaya kepada Tuhan, roh Tuhan itu memenuhi diri kita, ruangan kita. Nah, di saat-saat seperti itu, kita bisa ngetes, saudara. Aku ini ada roh Tuhan yang lebih besar apa enggak? Gitu kan. Nah, kalau saudara ngerti bahwa roh yang ada dalam kita lebih besar, pergi ke tempat-tempat kayak Sejongsin gitu, disembah-sembah, benar-benar saudara. Saya ngiterin, saya masuk ke dalam. Bahkan video saya nggak pernah mati gitu. Mau lihat ke dalam, dan saya menemukan sesuatu yang lucu, saudara. Pada saat itu, saya lagi masuk di satu ruangan yang nggak ada orang gitu kan. Saya masuk, tahu ada satu dari mereka yang masuk, saudara. Apa namanya, panatuannya mereka. Mereka lihat kotak persembahan, saudara. Saya perhatikan aja apa yang mereka lakukan. Ternyata dia nyariin uang yang nilainya besar, saudara. Yang nilainya kecil nggak diambil. Saya pikir, apa yang mereka lakukan ini gitu kan. Nah, disitulah orang-orang di situ itu sebetulnya yang disembah itu kan patung-patung gitu kan. Saya sambil jalan saya lihat nih ya patungnya yang jahat, patung yang baik dan semuanya. Itu buatan manusia kok disembah gitu. Nah, disitulah kita bisa tahu, saudara. Kalau kita punya roh Allah yang besar di dalam diri kita, sebetulnya roh-roh yang ada di sekitar yang kita lihat itu kan levelnya kan di bawah, saudara. Yang rekaan manusia, pikiran manusia, bukan roh yang menciptakan langit dan bumi. Lah saya ngomong ini gini, saudara, supaya kita ini tahu, gitu. Dia yang tinggal di dalam diri kita lebih besar dari semua roh yang ada di dunia. Dunia boleh goncang. Tuhan bilang di Ibrani begini, Ibrani 12, suatu kali aku akan menggoncangkan bukan bumi saja, tapi langit juga katanya. Sampai semua orang tergoncang. Tetapi dia yang di dalam diri kita lebih besar. Kenapa keguncangan itu terjadi? Dikatakan di Ibrani 12, supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Yang tinggal tetap tidak tergoncangkan itu siapa? Orang-orang yang sudah level up tuh. Orang-orang yang sudah dirinya penuh dengan Roh Kudus. Coba kita sadari, kita renungkan. Apakah dia yang lebih besar itu, yang menciptakan dunia itu, tinggal di dalam diri kita? Kalau tinggal dalam diri kita, your dimension is different. Saya berdoa sama Tuhan begini, Tuhan, masa sih dunia ini mau dikiamatkan dengan nuklir dan dikuasai tangan-tangan yang usianya juga sudah 80 tahun ya enggak, yang sudah hampir lewatin masa edar mereka di muka bumi. Saya nggak terima, Tuhan. Berikan waktu sedikit lagi, Tuhan. Mungkin mau berapa puluh tahun lagi supaya firman Tuhan itu benar-benar nyampe ke ujung bumi. Dan hari ini kan sudah luar biasa kan, kalau dulu pergi ke China orang bawa Alkitab gini gitu kan. Sekarang nggak usah, saudara. Negara manapun Anda pergi, Alkitab bisa Anda bawa ratusan di dalam aplikasi, saudara. Dan setiap orang di dunia ini sekarang sudah hampir memegang HP, saudara. Ya. Kalau manusia di dunia ini ada 8 miliar, mungkin HP itu udah lebih dari setengah, saudara. Ya. Lebih dari setengah itu manusia pegang HP. Dan setiap HP itu ada Alkitab, saudara. Bisa masuk, ada konten, ada macam-macam gitu. Lalu memang sebelum kedatangan Tuhan, itu semua harus tersebar. Harus semua orang tahu. Sehingga tidak ada orang yang bilang, Allah tidak adil, saya belum kenal Kristus kok Tuhan sudah datang. Enggak, kasih waktu lagi.
Kita FGB Men yang sudah level up, saudara harus bekerja. Setiap hari berpikir, saudara, apa yang bisa lakukan supaya firman Tuhan bisa menjangkau orang lain. Dan kasih terang itu yang Tuhan berikan kepada kita perlu menerangi sekitar kita, saudara. Jangan takut di dalam situasi apapun, Dia yang tinggal di dalam kita lebih besar. Tidak ada pintu yang tertutup, tidak ada yang sulit. Karena apa? Tuhan itu mencipta. Kalau jalan buntu, ada jalan. Kalau nggak ada pintu, ada pintu. Karena pencipta itu yang menciptakan dunia itu ada di dalam diri kita. Di dalam suasana apapun, tetap percaya, saudara. Dia yang tinggal di dalam kita lebih besar. Mari kita level up. Tuhan Yesus berkati. Silakan Pak Murtopo, saya kembalikan ke Pak Murtopo. Terima kasih Pak Tan Sri buat sharing firman Tuhannya pagi hari ini bicara tentang level up. Kita sungguh terberkati ya, saya secara pribadi terberkati Pak untuk apa yang sudah disampaikan. Dan juga terima kasih untuk Pak Hilton dan juga Pak Eriko yang sudah tadi membawakan pokok-pokok doa. Dan berikutnya kita akan mendengarkan motivational speech yang akan dibawakan oleh Pak Timotius Teguh Cahyadi. Dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan doa berkat yang akan dibawakan oleh Bapak Tan Sri Adi Sudono. Dan kita akan mendengarkan satu buah pujian penutup yang akan dibawakan oleh Bapak Polin. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Selamat pagi orang-orang terbahagia di dunia. Itu saya, itu kamu, itu kita semua. Kita semua. FGB Men, be strong in the Lord. LOF, be strong in the Lord. Ya, luar biasa. Pada pagi hari ini kita diberkati oleh firman Tuhan yang menguatkan kita semua di masa-masa yang banyak orang yang mengatakan masa sulit. Terima kasih Pak Tan Sri sudah memberikan arahan kembali dengan tema yang sudah sering kita dengar, level up. Mungkin pada saat kita mendengarkan level up, kita ada di level yang mungkin seperti Pak Tan Sri ngomong hanya level daging. Mari kita tingkatkan. Kita punya Tuhan yang menjamin kita, yang menyediakan kerajaan yang tidak tergoncangkan.